Perkenalkan, saya dengan Siti Hotnasiagian, dosen Manajemen Keperawatan di Universitas Pahlawan Riau. Baik, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keperawatan, di mana Manajemen Keperawatan ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar manajemen, kemudian konsep kepemimpinan, konsep model kepemimpinan, metode dan prinsip kepemimpinan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini juga mahasiswa diharapkan mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan di ruang unit rawat sesuai dengan tahapan penyusunan. Kemudian mahasiswa mampu juga untuk melakukan dan mengaplikasikan kegiatan manajer di ruang rawat. Pada pertemuan yang ke-11, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Keperawatan di pertemuan 11 adalah mengenai manajemen konflik, di mana capaian pembelajaran ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan kegiatan manajer di ruang rawat. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan konflik yang sering terjadi di ruang rawat. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah di pertemuan 11 ini, mahasiswa mampu menjelaskan teknik-teknik manajemen konflik. Kemudian mampu memberikan dan membahas kasus dan contoh pemecahan konflik sesuai teori dan konsep yang ada. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keperawatan di pertemuan 11 ini, mahasiswa diharapkan mampu berinteraksi dengan mahasiswa yang lain dengan cara berdiskusi dan membahas kasus sesuai dengan manajemen konflik di ruang rawat. Baik, itu saja capaian konflik dari mata kuliah Manajemen Keperawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk lagi ke pertemuan 11 dengan menu hari ini adalah bagaimana teknik manajemen konflik yang akan kita bahas sesuai teori. Kemudian nanti ada kasus yang kita tampilkan. Saya berharap mahasiswa mampu menyelesaikan kasus tersebut dengan teori dan pemahaman yang sudah kita pahami bersama. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita yang ke-11. Setelah beberapa hari yang lalu kita sudah pertemuan yang ke-10 mengenai perencanaan kepala ruangan. Hari ini pertemuan yang ke-11, materi kita adalah mengenai bagaimana teknik manajemen konflik yang harusnya dipahami oleh seorang perawat. Baik, minggu kemarin kalau tidak salah kita sudah membahas bagaimana seorang manajer keperawatan menjalankan tugasnya mampu memberikan arahan kepada bawahannya. Jadi selanjutnya bagaimana seorang manajer keperawatan mampu menyelesaikan konflik apabila terjadi konflik itu di dalam ruang rawat inapnya. Misalnya seorang kepala ruangan itu harus mampu menyelesaikan konflik yang terjadi apabila ada konflik di dalam ruangan tersebut. Kepala ruangan berhak menyelesaikan konflik antara perawat pelaksana dan sejawat yang sama, atau juga perawat dengan atasannya. Baik, kita mulai hari ini. Secara teori, konflik ini adalah perbedaan pandangan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian
Konflik yang terjadi di dalam pekerjaan ini biasanya adalah menyebabkan kurang sehat dan meningkatnya emosi di dalam pekerjaan tersebut, sehingga semua perawat tidak nyaman untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang perawat. Kemudian akibat konflik ini bisa kita ketahui adalah bisa menimbulkan ketegangan dalam pekerjaan. Ketegangan, kemudian perkelahian, bahkan menyebabkan frustasi pada perawat itu sendiri. Di sini kita mempelajari bagaimana manajemen konflik. Bagaimana kita harus menyelesaikan konflik yang ada. Sebelum kita pelajari itu, maka kita harus mengerti penyebab konflik itu seperti apa. Bisa terjadi karena tekanan, kemudian pekerjaan yang tidak jelas, kemudian pertikaian antar pribadi, perbedaan status. Jadi ini adalah penyebab konflik yang sering terjadi. Kita lihat lagi proses terjadinya konflik. Proses terjadinya konflik ini adalah karena apa? Bisa jadi karena ada pemikiran, kemudian ada isu, membuat berdebat tidak sesuai dengan pendapat, maka menyebabkan konflik satu dengan yang lainnya. Kemudian ada namanya kategori konflik. Kategori konflik ini adalah kita buat seperti adanya intrapersonal dan inter. Jadi di dalam dirinya sendiri atau sesama atau dengan orang lain. Jadi bisa terjadi konflik. Misal, manajer mempunyai konflik intrapersonal dengan profesi keperawatan. Misal seperti perawat dengan pasien, itu berarti intra. Kemudian yang inter ini bisa seperti perawat dengan perawat. Selanjutnya kita lihat adalah bagaimana konflik ini bisa kita selesaikan, di mana kita adalah sebagai seorang manajer keperawatan. Kira-kira di dalam ruangan ini kan sudah pernah nih dinas di rumah sakit. Ada nggak yang pernah melihat atau mendengar konflik yang terjadi antara perawat dengan pasien, kemudian perawat dengan perawat, atau perawat dengan atasannya? Coba, siapa yang pernah mendengar, pernah melihat ada konflik yang terjadi di ruangan? Siapa? Silakan. Rika, coba kuatkan suaranya. Pada saat kami ke rumah sakit, pernah kita lihat ada pertikaian atau konflik antara perawat dan perawatnya. Iya, seperti apa konfliknya? Misalnya perawat A itu maksudnya shift pagi, Iya. sedangkan perawat B itu maksudnya shift malam. Oke, ya. Jadi yang pagi ini yang malam ini dia telat datangnya Bu. Otomatis yang pagi jadwalnya kan bertambah Bu waktunya. Oh, gitu. Terus Itu terjadilah pertikaian antara perawat dan perawat karena waktunya tidak sesuai. Oke, berarti ini adalah konflik yang ditimbulkan karena ketidakadilan. Tadi ada kita bahas ya, penyebab konflik ini karena ketidakadilan. Jadi ada yang dinas sore dan dinas pagi. Yang dinas sore terlambat datang, sehingga yang dinas pagi ini akan lebih lama untuk dinas. Berarti tidak adil, harusnya dia sudah beristirahat, tapi karena perawat yang siang belum datang, maka dia semakin lama jadwal dinasnya. Tentu ini adalah ketidakadilan, bisa menyebabkan konflik. Bagus ya. Selanjutnya, bagaimana kita membuat bentuk-bentuk kompromi. Jadi kompromi ini adalah salah satu penyelesaian konflik yang kita bahas. Seperti apa? Misalnya adanya pemisahan, kemudian perwasitan. Perwasitan ini seperti ada pihak ketiga. Jadi jangan hanya dua yang berkonflik, semakin memanas. Jadi misalnya ada kembali ke peraturan. Peraturan apa yang harus ditegakkan di situ? Maka
menyampaikan peraturan yang ada. Kemudian ada lagi keterampilan untuk mencegah konflik yang ada. Jadi ada keterampilan yang harus kita miliki kalau kita menjadi seorang perawat, pelaksana maupun perawat, manajer. Kita harus memiliki keterampilan untuk mencegah terjadinya konflik. Salah satunya apa? Salah satunya adalah menerapkan peraturan yang jelas. Jangan pelin-pelan. Misalnya hari ini hari ini kita membuat peraturan POM pakaian misalnya. Jadi seluruh mahasiswa harus mengikuti peraturan pakaian yang ditetapkan. Hari ini saya lihat sangat cantik sekali pakaian mahasiswa sesuai dengan peraturan. Ada atribut, nama, kemudian baju, ada jilbab yang sama warnanya. Ini adalah menetapkan peraturan supaya tidak terjadi konflik salah satunya. Paham sampai sini ya? Jadi menetapkan peraturan adalah salah satu untuk menghindari konflik. Kemudian komunikasi yang terbuka. Tentu komunikasi ini adalah kita pahami. Komunikasi ini adalah antara satu dengan pihak yang lain. Bagaimana penyampaiannya, bagaimana kalau kita berbicara dengan teman, bagaimana polanya, bagaimana nadanya. Ini juga adalah salah satu keterampilan khusus untuk menghindari konflik. Misal contoh, kadang-kadang kita bicara di WA, di online gitu kan, tidak sama dengan saat kita berbicara langsung. Misalnya kan, hari ini kita masuk jam berapa? Nggak tahu. Sebut siapa namanya? Nadia. Nggak tahu. Begitu di WA kan nggak tahu, itu kayaknya beda. Tapi kalau nggak tahu terus kemudian nggak tahu, beda nggak? Sama nggak katanya? Sama. Misalnya gini, kapan kita masuk lagi? Nggak tahu. Nggak usah. Nggak tahu. Gitu ya. Tapi kalau di WA gitu kan, kapan kita masuk? Nggak tahu. Gitu kan? Sama nggak? Itu komunikasinya sama, artinya sama, maknanya sama. Maknanya berbeda, ya kan? Paham sampai di sini? Berarti kita dituntut memiliki keterampilan berkomunikasi, apalagi seorang perawat. Perawat memang harus dituntut untuk berkomunikasi. Selalu itu ada di visi-misi rumah sakit, ya kan? Senyum, sapa, salam, apa lagi? Sopan, santun, itu harus dimiliki seorang perawat. Karena itu keterampilan. Keterampilan ini seperti apa, Bu? Keterampilan ini dilatih, nggak tumbuh sendiri. Jadi bagaimana kita bertemu sama dosen kita, pagi Bu, atau bagaimana kita bertemu dengan teman kita? Hari ini kita kan beda ya. Jadi itu adalah keterampilan. Sama dengan keterampilan waktu dulu SD, ingat nggak? Keterampilan besok sebelum terima rapor buat keterampilan, ada yang buat apa? Asbak, rokok, kemudian ada apa lagi? Pas bunga, apa lagi? Keterampilan? Tempat tisu. Iya, tempat tisu itu keterampilan. Jadi keterampilan itu adalah memang dipelajari, dikuasai dan dituangkan keseharian. Paham sampai sini ya? Jadi mahasiswa dengan tujuan tadi kita pertemuan hari ini harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Paham sampai sini ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana kita mengetahui langkah-langkah penyelesaian konflik. Jadi di sini ada langkah-langkah dalam penyelesaian konflik yang ada. Yang pertama itu adanya pengkajian, kemudian identifikasi, intervensi. Yang tahap 3 ini harus kita kuasai. Bagaimana? Yang pertama kita harus
mengkaji konflik yang terjadi dalam situasi di ruangan kita. Seorang manajer keperawatan harus mampu mengkaji. Contoh, melakukan pengumpulan fakta dalam konflik yang terjadi. Misal, ada konflik di dalam ruangan pasien dengan perawat. Tentu kita sebagai manajer kita harus mampu mengidentifikasi, kemudian kapan waktu terjadi, siapa aja yang terlibat. Apalagi dalam pengkajian ini yang penting sama dengan kita mengkaji pada saat pasien infeksi, melihat siapa aja, paham nggak? Kemudian setelah inspeksi apa? Untuk ini setelah kita kumpulkan siapa yang berkonflik, kita ketahui dari dua belah pihak, maka ini adalah salah satu pengkajian dalam menyelesaikan konflik yang ada. Baik, sudah selesai kita buat, kita sudah paham teori dan langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik di dalam ruang rawat inap sebagai seorang perawat. Selanjutnya untuk sebagai menggali pemahaman mahasiswa, hari ini Ibu ada tampilkan kasus konflik yang terjadi di ruangan. Silakan dibaca, kepada mahasiswa silakan dibaca konflik ini dan coba dipahami seperti apa penyelesaiannya yang baik sesuai dengan teori dan pemahaman yang sudah kita jelaskan tadi. Silakan, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca kasus. Kemudian nanti mahasiswa akan saya tanya satu persatu bagaimana tanggapannya, bagaimana pemahamannya untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ini kasusnya. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa namanya? Hairul, silakan Hairul. Oke. Kasusnya seperti apa? Coba kemudian pemecahannya seperti apa? Yang pertama itu direktur keperawatan mengajak perawat R dan perawat T untuk menyelesaikan konflik. Kemudian melakukan pengamatan dan pemeriksaan langsung ke ruangan penyakit dalam dan ruangan ICU untuk mengatur informasi. Oke, baik. Ya, jadi ada lagi satu orang lagi untuk supaya kita lebih memahami bagaimana pemecahan konflik yang ada di ruang rawat inap. Siapa? Silakan Dila. Perawatan harus menjalankan fungsinya sebagai pembuat keputusan, di mana direktur perawat harus memilih ruangan mana yang akan direnovasi terlebih dahulu agar tidak salah dalam mendistribusikan sumber dana yang ada. Direktur keperawatan harus mampu melakukan negosiasi kepada perawat R dan perawat T selaku manajer keperawatan terkait sumber dana yang ada, sehingga dihasilkan keputusan yang win-win solution antara kedua belah pihak. Oke, baik. Satu lagi lah ya, supaya lebih paham nanti kita. Satu lagi, siapa yang bisa? Nadia? Nanda. Silakan Nanda. Itu keperawatan harus memfasilitasi pertemuan antara perawat R dan perawat T untuk membahas konflik secara terbuka dan jujur. Kedua, perawat harus mengidentifikasi kebutuhan mereka dan menjelaskan mengapa unit mereka harus direnovasi terlebih dahulu. Berarti direktur memberikan kesempatan ya. Baik, oke. Tadi sudah berapa orang ya? Sudah ya. Baik, kita simpulkan bahwa kita pahami dulu ini kasus seperti apa. Jadi di sini katanya perawat T lebih senior dari perawat R. 28 tahun dengan 20 tahun. Kemudian perawat R ini
menemui direktur. Mana yang senior tadi? Ya. Kemudian perawat yang senior adalah perawat T. Ulang lagi ya. Perawat T dengan pengalaman perawat R yang lebih senior. Oh, berarti kemudian yang junior menemui direktur. Paham? Untuk meminta renovasi ruangannya. Tapi direktur menyatakan sudah apa? Sudah ada perawat T yang menyampaikan keinginannya untuk merenovasi ruangannya tersebut. Maka direktur menyuruh perawat T dan R berkomunikasi. Namun sebelumnya perawat T dan R ini ingat sudah ada konflik. Maka kalau sudah ada konflik biasanya ini akan menjadi tidak terpecahkan, ya. Jadi berdiskusi tapi tidak selesai. Maka perawat R merasa terpaksa harus menemui perawat T. Kemudian pertemuan tersebut terjadi perbedaan pendapat di mana kedua belah pihak beranggapan bahwa di masing-masing ruangannya membutuhkan renovasi. Kemudian perawat T menganggap perawat R tidak berkewenangan untuk melakukan negosiasi dengannya. Jadi karena sudah ada konflik, jadi dia tidak selesai diskusinya. Kemudian konflik ini akan berdampak kepada kinerja staf perawat di situ. Kinerjanya seperti apa? Jadi bisa berhubungan dengan kolaborasi antar ruangan, antar perawat bisa berpengaruh. Maka apa yang harus dilakukan? Jadi apa yang harus dilakukan direktur untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi yang pertama ya, ada yang menyatakan seperti apa tadi? Direktur memfasilitasi pertemuan antara perawat T dan perawat agar menyelesaikan masalah. Oke, baik. Kita lihat lagi ya ke dalam teori bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada. Kita lihat sesuai teori bahwa konflik yang ada kita kembalikan ke teori. Jadi kalau teorinya kita pertemukan dua belah pihak, kita tetapkan adanya peraturan yang ada untuk merenovasi ruangan setiap tahunnya. Berarti kita tetapkan peraturan. Kita pertemukan perawat T dengan perawat R. Ini tugas direktur ya. Kemudian kita kasih komunikasi. Suruh mereka berkomunikasi dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian dalam pemecahannya jangan sampai ada yang memojokkan. Kemudian jangan membuat peraturan berubah-ubah. Jadi kalau sudah kita tentukan, kita lihat ruangan mana yang akan butuh renovasi tahun itu, maka itulah yang kita utamakan di tahun itu. Dan tidak boleh berubah-ubah peraturan yang sudah kita putuskan. Hindari menegur, memotong ekspresi perasaan. Jadi artinya hindari menegur perawat T secara langsung, perawat R secara langsung gitu. Jadi kemudian jadilah penengah yang baik. Lakukan evaluasi ulang sampai penyelesaian masalah selesai. Artinya penyelesaian masalah selesai ini harus diputuskan ruangan mana yang akan direnovasi, ya kan? Berarti direktur sudah mempertemukan, kemudian memutuskan mana yang harus diambil. Baik, sudah paham ya? Kasus kita sudah paham, kita sudah paham teorinya, maka pembahasan hari ini tentang manajemen konflik sudah selesai. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan kepada mahasiswa?
baik. Konflik perawat dengan perawat kita selesaikan sama dengan di teori yang tadi. Tentu kalau ada konflik yang terjadi, maka kita kembali ke teori menjadi penengah, kemudian berkomunikasi dengan baik. Ingat, komunikasi ini adalah keterampilan bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain dan orang lain tersebut tidak menyalahartikan apa yang kita sampaikan. Mungkin itu saja. Baik, hari ini sudah selesai pertemuan kita mengenai masalah dan bagaimana manajemen konflik yang sudah kita pahami bersama. Tolong tadi dikumpul itunya kertasnya yang sudah dijelaskan tentang itu. Silakan satu orang ngumpul. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini tentang manajemen konflik. Saya berharap untuk minggu kedepannya kita bisa melanjutkan materi manajemen keperawatan. Mahasiswa saya harapkan datang tepat waktu, kemudian membawa persiapan dan membaca terlebih dahulu materi yang sebelum kita pelajari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup pada perkuliahan pertemuan ke-11 ini dengan materi manajemen konflik, mahasiswa harus mampu memahami langkah-langkah penyelesaian konflik yang ada dengan cara tadi pengkajian, kemudian identifikasi masalah dan intervensi. Tadi kita sudah membahas kasus yang ada di dalam kelas dan kita sudah menyimpulkan sesuai teori dan praktek, sesuai teori dan konsep manajemen konflik. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi